Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brilian Andrian Handono. Nomor induk mahasiswa saya 1204230016. Program studi Sistem Informasi Telkom University Surabaya dengan mata kuliah yang ditempuh yakni Sistem Basis Data. Di sini eh, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya yang dimana pada soal UTS atau ya ujian tengah semester ini mahasiswa diberikan sebuah studi kasus yang nantinya akan di breakdown dan dikerjakan berupa project yang dimana untuk poin pertama sendiri pada soal di yang pertama itu membuat ERT. Jadi kita diarahkan untuk membuat sebuah rumah sakit, sistem informasi rumah sakit, lalu kita membuat ERT atau Entity Relationship Diagram. Lalu setelah kita membuat ERT, kita diarahkan untuk membuat relational model, yang dimana relational model ini eh, kita akan tahu bahwasanya kita akan bisa mengetahui setting apa saja yang cocok untuk sistem yang kita buat seperti setting dari integer, varchar, date, dan lain-lain yang dimana pengerjaan itu saya lakukan di MySQL Workbench. Lalu lanjut yang ketiga, mengimplementasikan di DDL dan DML. Yang dimana DDL sendiri kita input tabel dari mulai tabel yang diberikan di studi kasus. Kebetulan studi kasus ini ada 6 entitas. Mungkin kita ambil satu contoh dulu untuk review dulu sebelum kita masuk ke materi, yakni tabel pasien. Jadi kita meng-create tabel pasien, lalu kita nantinya di bagian DML akan membuat seperti insert atau select. Di sini kita akan mengisi dari data tabel itu, kita isi sesuai dengan studi kasus yang ada, lalu kita jalankan di phpMyAdmin database-nya. Langsung ke yang terakhir, yakni kita diarahkan untuk membuat atau menggabungkan dari kedua poin tersebut. Jadi kita diarahkan untuk membuat normalisasi dari tabel yang sudah disediakan pada soal. Jadi eh, kita akan sudah disediakan tabel, kita akan membreakdown-nya. Kita akan mencari satu NF-nya, dua NF, dan tiga NF-nya. Nah, ini berkaitan juga dengan soal-soal yang tadi pertama di awal. Jadi mungkin kita langsung saja, mungkin kita masuk dulu ke pengerjaan saya terlebih dahulu ya. Yang pertama, yang diminta dulu, oh ya, mohon maaf. Jadi untuk penugasannya yang pertama itu membuat struktur laporan juga, seperti ini yang lagi saya tampilkan. Lalu yang kedua, langsung masuk ke bab 1, membuat ERT. Yang kedua, membuat relational model. Yang ketiga atau bab 3 itu membuat
DTL, dan DML. Yang keempat, membuat normalisasi. Jadi struktur laporan sudah saya buat dan mungkin saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama, ini ada struktur laporan. Yang pertama ada cover, saya buat sudah dengan judul laporan tugas UTS Sistem Basis Data. Ada logo Sistem Informasi Telkom Universiti Surabaya, nama saya dan nomor induk mahasiswa saya, serta program studi dan kampus saya. Lalu masuk ke yang kedua ini, saya tambahkan daftar isi supaya mempermudah pembaca untuk membaca isi dari laporan saya. Ini tadi sudah saya jelaskan, tinggal langsung saja masuk ke bab 1. Bab 1 yang pertama, Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini saya membuat sebuah ERD di mana ERD tersebut memiliki 6 entitas, yakni pasien 016, transaksi 016, detail transaksi 016, layanan 016, kategori 016, dan unit 016. Di sini ada 6 entitas karena memang studi kasusnya saya berikan dan saya pastikan ada 6 entitas yang diperlukan. Lalu eh, kenapa kok memakai 016? Kenapa nggak pasien saja atau selain dari 016 atau misal 020? Jadi 016 ini adalah angka terakhir, angka 3 terakhir dari nomor induk mahasiswa saya. Jadi itu yang membedakan, yang membedakan dari teman-teman lain juga. Jadi pada entitas itu kita tulis akhir dari NIM kita masing-masing. Langsung masuk saja, di setiap entitas ini tentunya pasti ada atribut ya. Misal ini pasien 016, atributnya ID pasien, alamat, telepon, nama pasien. Terus masuk ke transaksi, ada ID transaksi, waktu transaksi. Lalu masuk ke detail transaksi, ada ID transaksi, jumlah transaksi, dan total sebagai opsional. Lalu ada layanan. Intinya yang bulat-bulat ini adalah relasinya. Juga berlaku untuk kategori dan unit. Jadi, oh bukan relasinya. Yang bulat-bulat ini adalah atribut. Tadi saya salah salah bilang. Jadi yang bulat-bulat kecil ini semuanya adalah atribut daripada entitas. Nah, ngomong-ngomong tadi soal relasi, relasi yang di sini adalah yang berbentuk ketupat ini, melakukan, mencatat, terdiri dari. Relasi ini tujuannya untuk menghubungkan entitas-entitas tersebut menjadi satu dan menjadi sebuah sistem. Jadi intinya seperti itu. Lalu kita masuk di tabel penjelasan. Tadi saya sudah jelaskan. Untuk detailnya bisa dibaca. Relasi juga tadi saya sudah jelaskan. Mungkin bisa dibaca dulu dan tadi saya sudah sedikit menjelaskan. Kita langsung saja masuk ke bab kedua. Sorry ya, sini ya. Kita masuk ke bab 2, yakni relation model. Apa sih relation model itu? Ya, yang pertama pasti yang dipertanyakan itu ya. Relation model itu ibarat kata itu seperti ERD yang sudah direlasikan dan sudah tersistem gitu. Jadi kita sudah, misal ini ada ID pasien dengan varchar 10. Berarti kita membuat entitas ini dalam sistemnya adalah ketika kita menginputkan ID pasien, maka ID pasien tersebut ada variabel karakter. Variabel karakter dan tanda kurung 10 ini artinya maksimal dari karakter 10.
Jadi misal ID pasien atau ya misal P001 berarti hanya 4, hanya 4 variabel karakter. Jadi masih bisa. Kalau 4 sampai lebih dari 11 itu tidak bisa karena sudah terlimit dari varchar 10. Berlaku juga untuk semua varchar lainnya. Dan juga pada alamat ada teks. Jadi kita bisa menginputkan alamat berupa teks atau bisa angka juga untuk penomoran maksimal 100 kata. Jadi kalau misal alamat kita lebih dari 100 kata itu tidak bisa. Jadinya begitu. Untuk sama di transaksi juga sama, semua memakai variabel karakter, date time, varchar sama. Lalu untuk yang lainnya kebanyakan saya pakai varchar ya. Karena memang eh, variabel karakter ini sangat mempermudah saja sih menurut saya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain. Jadi memang sudah varchar itu sudah include. Intinya kita mau limit berapa, yaitu jadi settingan utama saya. Intinya seperti itu. Mungkin langsung saja masuk ke relation-nya pada model. Di sini terlihat tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien rumah sakit, atribut yang dimiliki oleh ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat, dan telepon. Setiap pasien dapat melakukan lebih dari satu transaksi yang berhubungan dengan relasi one to many dengan tabel transaksi 016. Saya juga jelaskan soal relasi dan one to many-nya itu maksudnya itu satu dan untuk semua gitu. Jadi relasinya itu ini satu, ini n gitu. Jadi kalau misal pasien itu adalah pasien hanya satu, transaksi bisa dilakukan semua gitu. Pasarannya seperti itu. Yang saya paham mungkin ya. Untuk yang lainnya juga tinggal bayar saja sih. Sudah 12 menit juga. Kita masuk ke DDL, DML. Sama. Kita mungkin agak percepat sedikit. Kita ada create table. Create table pasien. Create table transaksi. Create table detail transaksi. Create table layanan 16. Create table kategori 016. Create table unit 016. Lalu masuk ke DML. Sama juga. Di dalam pasien itu, di dalam entes itu kita masukkan isinya, yakni kita isi sama seperti semuanya, kita isi semua data-datanya. Nah, seperti ini. Contohnya mungkin bisa di zoom, jadi bisa langsung itu. Lalu masuk ke bab terakhir, normalisasi. Saya agak sedikit belajar di eh, situ preferensi yang diberikan pada PDF di soal. Saya mempelajari normalisasi. Normalisasi sendiri itu eh, menurut dosen yang menjelaskan itu tabel 1 INF itu merupakan tabel dari semua yang sudah diberikan pada soal. Nah, untuk 2 NF dan 3 NF itu yang terpisah gitu. Jadi misal kita langsung masuk ke tabel 2 NF, di sini tabel 2 NF itu ada ID pasien, ada nama pasien. Nah, tabel 2NF ini merupakan apa ya? Tabel dengan tingkat yang penting itu. ID pasien sendiri itu penting untuk menentukan nama dari pasien. Gitu. Tanpa ID, nama pasien tidak akan muncul. Seperti itu. Masuk ke 3NF, ya. Tabel 3NF ini juga sama, tapi dia memiliki 3 row atau 3 ke samping gitu. Jadi misal layanan di layanan sendiri eh, misal layanan yang pertama kita ambil yang tengah kalau di KNF itu yang diajarkan YouTube kita memiliki obat paracetamol. Nah, kalau
kita tidak memiliki obat, maka ID layanan juga tidak akan keluar. Bahkan biaya layanan pun juga tidak akan keluar. Logikanya seperti itu. Jika kita tidak memiliki apa yang dituju, maka eh, samping-sampingnya itu tidak akan terrealisasikan itu. Jadi untuk tabel 3NF saat ini, nama layanan biaya tindakan medis, ID layanan L04, biaya layanan 100.000. Jika kita tidak mempunyai nama layanan, maka biaya layanan dan ID layanan tidak akan bisa muncul atau berjalan. Jadi mungkin itu saja hasil dari pengerjaan saya dan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada penjelasan yang kurang jelas dan bahkan mungkin agak keliru karena saya sendiri masih belajar juga di sini. Saya harap feedback dari teman-teman begitu baik dan saling koreksi saja dan saling membangun. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.